Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita rempel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita rempel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa lagi jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 514 bertepatan dengan bab ke 2484. Pada saat ini para pria di sudut lain aula perjamuan juga kita lanjutkan di di bab ke 2485 ya. 2485. Kingang yang pertama berdiri saat melihat Yi-Chen datang dan berkata dengan hormat, "Master Yi, Anda sudah datang, kami sedang berbicara tentang Anda." Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Aku sudah dengar, bukankah kamu bilang nanti ingin minum lebih banyak denganku?" Kingang buru-buru berkata sambil tersenyum, "Aku memang ingin minum lebih banyak dengan Anda, tapi jelas tidak bermaksud untuk memaksamu minum." Yi-Chen tersenyum kemudian berkata pada Tuan Besar Song, "Bagaimana kabar Tuan Besar Song akhir-akhir ini?" Tuan Besar Song mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat, "Master Yi, berkat Anda, aku sangat sehat." Yi-Chen mengangguk. Saat ini Ito Yohiko melambai pada Yi-Chen dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Yi, kita bertemu lagi." Yi-Chen sudah menebak itu Yohiko pasti ada di sini, tapi dia tentu harus pura-pura sangat terkejut dan berkata, "Oh, ternyata Tuan Ito, tidak kusangka kamu juga berada di sini." Setelah berbicara, Yi-Chen menatap Ito Emi dan Tanaka Koichi di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Ito, Tuan Tanaka juga ada di sini." Itu Emi buru-buru berdiri dan membungkuk 90 derajat. "Halo Master Yi." Tanaka Koichi sudah tidak punya tubuh bagian bawah, jadi hanya bisa menyatukan kedua tangan dan berkata, "Halo Tuan Yi." Yi-Chen mengangguk sedikit. Itu Nanaku yang mengobrol dengan Song Wanting tidak jauh di sana berkata dengan wajah memerah, "Yi-Chen Kun, apa kabar?" Yi-Chen memandang itu Nanaku melihat dia masih sangat lembut. Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Nanaku, sudah lama dengar dari Wanting bahwa kamu ingin datang ke Jinling untuk menonton konser, tapi tidak kusangka akan datang secepat ini." Itu Nanaku berkata malu-malu, "Yi-Chen Kun, kebetulan aku tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi ingin memanfaatkan kesempatan ini datang ke Jinling untuk bersantai dan beristirahat." Yi-Chen mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Kenapa tidak memberitahuku terlebih dahulu sebelum datang?" Itu Nanaku mengerutkan bibirnya dan berkata dengan pelan, Aku ingin memberi kejutan pada Yi-Chen Kun, jadi tidak bilang. Kuharap Yi-Chen Kun tidak marah." Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin? Tapi lain kali kamu bisa mempertimbangkan untuk memberitahuku lebih dahulu. Pada saat itu aku akan menyiapkan jamuan untukmu." Dan aku buru-buru kata, "Baik Yi-Chen Kun, lain kali aku pasti akan memberitahumu lebih dahulu." Yi-Chen mengangguk dan Song Wanting yang di samping berkata sambil tersenyum, "Master Yi, apakah ingin memulai jamuannya sekarang?" "Baik," Yi-Chen berkata sambil tersenyum. "Maaf membuat kalian menungguku sangat lama. Perjalanan agak jauh dan kebetulan aku mengantar ayah mertuaku dulu." Saat ini Tuan Besar Song berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Master Yi, Anda terlalu sungkan. Kami juga baru saja mengobrol sebentar. Ayo, silakan duduk dulu." Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda adalah tuan rumah. Tentu saja Anda yang harus duduk dulu." Tuan Besar Song masih ingin menolak, tapi Yi-Chen Kun bersikeras, "Ayo, Anda duduk di kursi utama. Aku akan duduk di sebelahmu." Tuan Besar Song melihat ini, dia juga tidak menolak dan segera berkata, "Kalau begitu aku akan menuruti perintah Master Yi." Pada saat ini Kin Oksu yang membasuh wajahnya
dengan air dingin juga keluar dari toilet. Saat melihat Yi Chen datang, dia segera berlari ke depannya dengan antusias dan berkata penuh semangat, "Master Yi, Anda sudah datang." Yi Chen memandang dan mengangguk sambil tersenyum. "Aksu juga sudah datang." "Benar," Qin Aksu berkata dengan gembira. "Dan aku memberi seekor anjing Akita dan menyuruhku datang mengambilnya." Setelah itu dia berkata lagi, "Master Yi, apakah Anda ingin bermain dengannya?" Qin Geng yang berada di samping memarahi, "Aksu, apakah kamu tidak lihat? Semua orang sudah mulai makan, hanya bisa bermain. Cepat duduk di sebelahku." Qin Aksu melengkungkan bibirnya dengan sedih dan berkata dengan pelan, "Aku tahu, Ayah." Saat ini Yi Chen tersenyum dan berkata, "Biarkan pengurus rumah yang membantu menjaga anjingnya dulu. Nanti baru bermain dengannya setelah makan." Tuan Besar Song buru-buru memerintahkan pengurus rumah untuk membawa anjing itu keluar dulu. Semua orang duduk satu persatu. Di sebelah kiri Yi Chen adalah Tuan Besar Song dan di sebelah kanannya adalah Ito Yohiko. Adapun Ito Emi dan Tanaka Koichi, mereka awalnya masih mati pun tidak bersedia duduk, tapi Yi Chen masih menyuruh mereka untuk duduk. Hubungan antara tuan dan pelayan dalam masyarakat Jepang sangat jelas. Terkadang gelar senior bisa menghancurkan seseorang, tapi Tiongkok relatif tidak terlalu kaku, dan Yi Chen juga bukan tipe orang yang peduli dengan ini. Jadi langsung duduk bersama mereka. Itu Emi dan Tanaka Koichi tentu saja sangat senang. Setelah semua orang duduk, Tuan Besar Song meminta orang menuangkan arak untuk mereka semua. Arak kali ini masih tetap arak dalam negeri Moutai di kelas atas. Ini adalah merek paling populer dari dan juga satu-satunya pilihan untuk menjamu tamu dan utusan asing di perjamuan kenegaraan. Selain itu, hampir semua Moutai yang dikoleksi oleh Tuan Besar Song adalah barang berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang di pasar. Asal ambil sebotol saja, itu juga setidaknya memiliki sejarah selama lebih dari 20 tahun. Setelah pelayan menuangkan arak putih untuk semua orang, Ito Yohiko mau tidak mau mengangkat gelas, menghirupnya dan berseru, "Memang layak menjadi arak nasional Tiongkok. Aromanya saja sudah cukup memabukkan orang." Tuan Besar Song bertanya dengan penasaran, "Oh, Tuan itu juga tahu tentang arak putih Tiongkok?" Ito Yohiko mengangguk dan berkata dengan serius, "Sejujurnya di Jepang yang paling disukai masyarakat umum tentu saja adalah bir dan sake. Sedangkan anak muda menyukai whisky dan anggur merah. Beberapa masyarakat kelas atas yang lebih tua dan masyarakat keluarga kuno sebenarnya paling menyukai arak putih Tiongkok." Setelah itu dia berkata, "Bagaimanapun banyak budaya Jepang berasal dari Tiongkok. Budaya araknya juga sama. Keluarga kuno Jepang akan mengharuskan anak-anak mereka untuk belajar budaya Tiongkok sejak kecil. Jadi sejak kecil kami sudah memahami pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan arak adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan depresi. Dari catatan dalam buku sejarah, beberapa puluh tahun yang lalu, Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei berkunjung ke Tiongkok juga mengungkapkan perasaan seperti itu. Waktu itu kami mempelajari puisi Tang dan syair Song demi mencari perasaan tidak terbatas dari penyair Tiongkok kuno. Kami bahkan pernah pergi mencari arak putih Tiongkok dan minum beberapa cangkir. Perasaan segar dan nyaman itu benar-benar sulit dilupakan." Tuan Besar Song mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu kebetulan kita memanfaatkan kesempatan hari ini dan harus minum lebih banyak. Jika suka, tunggu saat kalian kembali ke Jepang. Aku akan meminta orang khusus menyiapkannya untuk kalian bawa pulang." Itu Yohiko berkata sambil memberi hormat, "Terima kasih Tuan Besar Song. Jika Tuan Besar Song punya waktu, kami menyambutmu di Jepang untuk bermain beberapa hari. Aku pasti akan melayanimu."
sepanjang perjalanan. Tuan Besar Song berkata sambil tersenyum, "Ya, jika ada kesempatan pasti pergi berkunjung." Setelah itu dia menatap Yi Chen dan berkata dengan hormat, "Master Yi, bagaimana jika kamu memberi beberapa kata sambutan, lalu kita saling bersulang?" Yi Chen berkata sambil tersenyum, Anda adalah tuan rumah. Jika aku yang memberi kata sambutan, bukankah aku merebut posisi tuan rumah?" Tuan Besar Song berkata dengan tegas, "Anda adalah penyelamat keluarga Song, jadi Anda adalah tuan rumah di sini. Selain itu, semua orang yang duduk di sini berterima kasih atas perhatian dan bantuan Anda. Jadi sangat tepat Anda yang memberi kata sambutan." Ethan terdiam sejenak, mengangguk dan berkata, "Baik." Setelah itu dia berdiri, mengangkat gelas anggur dan berkata dengan serius, "Pertama, selamat datang Tuan itu dan keluarganya di Jinling. Aku tidak punya kesan baik untuk sebagian besar perusahaan dan pengusaha Jepang, tapi Tuan itu tetap membuatku mengaguminya. Jadi aku juga berharap kelak Tuan itu bisa lebih banyak bekerja sama dengan keluarga Song, keluarga Qin, dan Farmasi Jisuan. Kita semua berusaha untuk bisa saling memanfaatkan, saling bertukar, dan saling berbagi sumber daya. Kita akan mencari lebih banyak peluang dan mengembangkan lebih banyak proyek." Begitu Yi Chen mengatakan ini, ekspresi Tuan Besar Song dan Qin Gang menjadi sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa Yi Chen sebenarnya dengan menjadi perantara untuk mereka. Keluarga itu sekarang adalah keluarga terkuat di Jepang. Skala aset yang dikonversi menjadi yuan juga berada di level triliunan. Dan keluarga Song baru saja memasuki 100 miliar. Qin Gang sekarang masih kurang setengah dari ambang batas 100 miliar. Jadi jika bisa bekerja sama dengan keluarga itu memang pencapaian yang tinggi bagi mereka berdua. Jika keluarga itu benar-benar bekerja sama dengan mereka, pasti akan memberi mereka lebih banyak peluang untuk berkembang. Itu Yohiko tentu saja tahu maksud Yi Chen. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Karena Tuan Yi sudah berkata seperti itu, maka keluarga itu kami tentu saja akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan Nona Song dan Tuan Qin." Setelah itu dia melihat Song Wanting dan berkata dengan serius, "Nona Song, bukankah kalian sudah mulai bekerja sama dengan Nippon Steel? Setelah proyek baru kalian selesai dan mulai diproduksi semua proyek pengembangan real estate keluarga itu, kami akan membeli produk dari perusahaan patungan keluarga Song dan Nippon Steel. Selain itu, beberapa galangan kapal kami akan memindahkan semua pesanan baja tadi." Saat mendengar ini, Song Wanting langsung tercengang. Kelak kerjasama antara keluarga Song dan Nippon Steel akan fokus pada baja khusus. Satu kata itu Yohiko, ini sama saja dengan mengikat pelanggan besar yang berkualitas tinggi ke industri baja keluarga Song. Dalam ekonomi real, hal terpenting adalah menemukan pelanggan berkualitas tinggi. Perusahaan pengecoran seperti Foxconn bisa bergabung dengan perusahaan seperti Apple dan bisa menghasilkan puluhan miliar nilai keluaran dalam setahun. Pelanggan seperti ini adalah sumber daya yang paling penting dari industri fisik. Jadi Song Wanting berkata dengan terkejut dan gembira, "Tuan itu benar-benar terima kasih banyak." Itu Yoiku melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu begitu sungkan. Kelak untuk kerjasama seperti ini, Nanako yang akan langsung berhubungan denganmu. Dia pasti akan berusaha mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin untukmu. Kita semua bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan." Itu Nanako melanjutkan percakapan, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar, Kakak Wanting. Kelak kita harus memperkuat kerjasama. Jika grup Song ingin berkembang di luar negeri, maka berkunjunglah ke Jepang dan kita bisa bekerja sama nantinya." Song Wanting menyatukan tangannya dan berkata penuh terima kasih. "Terima kasih banyak. Kebetulan kali ini aku akan tinggal lebih lama di Jinling.
kamu juga bisa melihat berapa rencana industri keluarga Song saat ini untuk melihat ada proyek yang layak untuk kerjasama atau tidak. Itu dan aku mengangguk tanpa ragu dan berkata, tidak masalah, nanti akan merepotkan kakak Wanting untuk membantuku memperkenalkan secara mendetail situasi grup Song saat ini. Saat ini itu Yoiko menatap Qin Gang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, bisnis apa yang dilakukan keluarga Qin selain bisnis obat-obatan? Qin Gang buru-buru berkata, sebenarnya ini bisnis kami dulu cukup rumit. Selain obat, kami juga melakukan beberapa bisnis retail dan perdagangan, termasuk barang antik, mobil, beberapa peralatan industri, alat berat dan lain-lain. Itu Yoiko mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku tidak terlalu mengerti tentang barang antik, tapi jika kamu melakukan perdagangan mobil dan peralatan industri alat berat, jika kamu perlu mengimpor dari Jepang, kamu bisa menghubungiku. Bos perusahaan mobil Jepang dan banyak perusahaan industri berat yang terkenal sangat akrab denganku. Jika belum bekerja sama, aku bisa membantu untuk mengenalkan kalian. Tapi jika sudah bekerja sama, aku bisa membantumu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saat mendengar ini, Qin Gang langsung berkata dengan penuh semangat, kalau begitu terima kasih banyak Tuan itu. Sejujurnya memang masih ada beberapa merek yang ingin kami ajak kerjasama. Jika memungkinkan, tolong bantu memperkenalkannya kepadaku. To Yohiko mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, jangan khawatir, aku masih cukup berpengaruh dalam hal ini. Setelah berbicara itu, Yohiko menatap Yi-chan dan berkata dengan serius, Tuan Yi, lisensi transportasi laut keluarga Su di Yanjing sudah dicabut baru-baru ini. Ini jelas kesempatan bagus untuk segera memasuki bidang ini. Apakah Anda tertarik? Yi-chan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apa-apa tentang transportasi laut dan aku bahkan tidak memiliki kapal kargo. Mana bisa membicarakan tentang transportasi laut? Yohiko buru-buru berkata, Tuan Yi, kapal sebenarnya tidak begitu masalah. Sebenarnya sebagian besar kapal kargo dan kapal tanker minyak perusahaan transportasi laut di seluruh dunia disewa, sama seperti pesawat. Kebanyakan maskapai penerbangan yang disewakan. Ada beberapa perusahaan pandai beroperasi tapi tidak pandai dalam manajemen aset berat dan perencanaan aset tetap, dan ada beberapa perusahaan pandai berinvestasi dalam aset tetap tapi tidak pandai dalam beroperasi. Ini sama seperti banyak toko rantai retail dunia umumnya tidak memilih untuk membeli toko sendiri, dan pengembang real estate yang berinvestasi di mall seringkali hanya menyewakan toko pada pedagang dan mengumpulkan uang sewa sendiri. Sebagian besar kapal dan pesawat di dunia dibeli oleh perusahaan pembiayaan. Mereka biasanya memesan lebih awal dengan produsen. Setelah pesanan dikirim, mereka tidak mengurus kapal dan pesawat itu, tapi langsung menyewakannya dan mulai menerima uang sewa untuk menghasilkan uang. Sekarang sejumlah besar kapal kargo keluarga Su menganggur dan banyak yang disewa oleh mereka. Jika dalam waktu singkat mereka tidak bisa melanjutkan operasi dengan normal, mereka tidak mungkin bisa membayar begitu banyak uang sewa, dan kemungkinan besar mereka akan mengembalikan kapal yang disewa itu. Pada saat itu akan ada sejumlah besar sumber daya kapal kargo yang dirilis di pasar. Anda bisa mendapatkannya dalam skala besar, kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mengambil bisnis transportasi laut keluarga Su. Satuan besar Song di samping mendengar ini mau tidak mau menghela napas dan berkata, transportasi laut memang industri yang sangat menguntungkan. Saat ini sebagian besar logistik perdagangan internasional bergantung pada transportasi laut. Jadi selama pertukaran perdagangan normal antar negara di dunia masih berlanjut, industri transportasi laut akan terus berkembang. Setelah itu dia melihat Yi-chan dan berkata, Mas Ri, farmasi Jiusuan Anda saat ini terjual dengan baik di seluruh dunia. Anda sebaiknya memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memulai transportasi laut. Kelak juga akan sangat membantu transportasi logistik dunia. Farmasi Jiusuan. Qin Gang mau tidak mau berkata, Tuan Besar Song, aku tidak berniat berdebat dengan Anda, tapi semua yang diproduksi farmasi Jiusuan Master Yi adalah obat-obatan berukuran kecil dan ringan. Jika kelak dijual di seluruh dunia,
setiap kali dikirim ke satu negara paling banyak 2 atau 3 kontainer besar. Namun kapal kargo seringkali memuat ribuan kontainer. Permintaan dan persediaan tidak setara. Tuan Besar Song berkata sambil tersenyum. Mengandalkan farmasi Jiusuan saja tentu tidak setara. Tapi apa kamu pernah berpikir perdagangan impor dan ekspormu, bisnis impor mobilmu, bukankah semuanya mengandalkan pengiriman, dan yang kamu lakukan semuanya adalah mobil impor di pasar dalam negeri. Mobil impor tidak lebih dari beberapa negara saja. Yang terdekat adalah Jepang, diikuti Jerman, Perancis, Italia, dan yang terjauh adalah Amerika. Sejauh yang ku tahu, satu kontainer standar juga hanya bisa menampung 2 mobil mewah impor. Ini memiliki permintaan transportasi laut yang sangat besar. King Yang menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum. Memang Tuan Besar Sao yang memikirkan secara menyeluruh. Aku hanya memikirkan farmasi Jiusuan, Master Yi. Bahkan tidak berpikir memasukkan bisnisku sendiri. Tuan Besar Sao melanjutkan, saat perusahaan patungan kami dengan Nippon Steel selesai dan mulai beroperasi, pada saat itu kami akan memiliki permintaan biji besi yang sangat tinggi. Biji besi umumnya diimpor dari Brazil atau Australia. Satu kapal bisa memuat ratusan ribu bahkan ratusan ribu ton. Permintaan transportasi laut juga sangat besar. Jika Master Yi mengelola transportasi laut, sebenarnya adalah hal baik bagi semua orang. Ichen tidak berbicara, tapi dia juga merasa tergerak. Kelak farmasi Jisuan pasti akan mendunia, tapi hanya mengandalkan farmasi Jisuan saja aku sangat sulit untuk mengejar keluarga terkemuka seperti keluarga Ji dan keluarga Su. Saat ini keluarga Su sedang berada di titik terlemah. Kenapa aku tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil bisnis keluarga Su? Dengan begini, aku tidak hanya bisa membuat kekuatan asetku lebih kuat, dan aku juga bisa melemahkan keluarga Su. Selain itu, bukankah kakek Yi Chongquan selalu ingin aku membeli keluarga aku kembali ke keluarga Ji karena dia ingin memohon padaku? Maka aku bisa meminta keluarga Ji untuk tidak bersaing langsung denganku di bidang transportasi laut. Dengan begini, meskipun keluarga Yi ingin mengambil keuntungan dari keluarga Su, mereka juga hanya bisa menyingkir. Ini bukan melakukan satu hal mencapai 2 tujuan, tapi melakukan satu hal mencapai 3 tujuan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like juga berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.